ulima min hadzal hadisi anna ahabbal ibadi ilallahi ta'ala man yanfa'un nasa wa anna afdalal a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini. Artinya, maka diketahui dari hadis ini sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Tuh, jadi kata Allah, hamba Allah yang paling dicintai sama Allah adalah orang yang bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Nah, makanya kita ya berusaha semaksimal mungkin supaya hidup kita ini bisa bermanfaat buat orang lain. Apa saja yang Allah udah kasih kepada kita, ayo kita usahakan bisa bermanfaat buat orang lain. Misalnya kalau kita punya harta, bagaimana harta kita supaya bermanfaat bukan hanya buat diri kita tapi buat orang lain. Kalau kita punya ilmu, bagaimana supaya ilmu kita bisa bermanfaat juga buat orang lain. Kalau kita punya tenaga, punya pikiran, ya bagaimana supaya tenaga pikiran kita ini juga bisa dimanfaatkan buat orang lain. Ya bahkan ya semua anggota tubuh kita kalau bisa kita usahakan bisa bermanfaat buat orang lain. Ya ini insya Allah nanti kita menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Jangan malah kita menjadi manusia yang paling menyakiti dan mengganggu orang lain. Ya itu jangan. Tetapi kita usahakan bagaimana supaya kita bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Orang terasa tuh hadirnya kita itu bisa memberikan kemanfaatan. Minimal kita nggak pernah ganggu orang lain. Ya minimal kita nggak pernah menyakiti orang lain. Sehingga nanti keberadaan kita insya Allah itu terasa manfaatnya. Ya inilah yang kata Allah, manusia yang paling dicintai adalah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Terus apalagi wa anna afdalal a'mali, dan sesungguhnya amalan yang paling afdol idkhalus sururi ala qalbil mu'mini, memberikan kegembiraan ke hati orang yang beriman. Memberikan kegembiraan ke hati orang yang beriman. Itu termasuk ya perbuatan yang paling bagus. Bagaimana kita bisa memberikan kegembiraan kepada orang lain. Orang lain merasa senang, merasa gembira dengan kedatangan dan kehadiran kita. Keberadaan kita itu senantiasa memberikan kegembiraan kepada orang lain. Tuh, makanya idhalus surur itu memberikan kegembiraan buat orang lain termasuk sodako. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat, bisa memberikan kegembiraan buat orang lain? Nah ini caranya bi ayyadfa'a anhul ju'a, yaitu satu caranya kalau ada orang lapar, bagaimana caranya kita menolak orang lapar? Kasih makan. Kalau ada orang susah kita bantu, ada orang lapar kita kasih makan. Tuh makanya sekarang banyak ya masyarakat yaitu kalau hari Jumat suka memberikan makanan, ya itu buat siapa? Khususnya buat mereka yang memang kebetulan nggak mampu. Ya jadi dikasih, itu barokah namanya. Ya jadi sekarang orang sudah lebih banyak menyadari tentang bagaimana pentingnya kita memberikan bantuan kepada orang lain. Ya, itu dari hal-hal yang seperti itu alhamdulillah kita udah bisa rasakan itu. Ya mungkin
ya bapak ibu sering memberikan bantuan kepada orang lain. Nah itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita idkhalus surur. Kalau ada orang lapar kita kasih makan. Nah itu au yaksifa anhul karoba, atau ada orang lagi susah kita bantu supaya hilang rasa kesusahannya. Tetangga lagi berduka, tetangga lagi susah, kita datang. Ya kan, orang membantu itu bukan hanya dengan duit dan materi saja. Mungkin diajak ngobrol, orangnya lagi susah, lagi duka cita, diajak ngobrol, dikasih solusinya. Ini begini, ini begitu, diseneng udah. Minimal dengan kita datang aja mereka udah seneng, udah bahagia. Itu namanya mengangkat ya orang yang lagi duka cita, yang lagi susah. Itu termasuk bentuk memberikan kegembiraan buat orang lain. Atau yang ketiga, awiyak dia dainahu, atau dia bisa membayar utangnya. Tuh ada orang punya utang, ya mau bayar, ya nggak kuat bayar, udah ya beberapa kali jatuh tempo belum juga kuat bayar. Akhirnya ada orang yang tahu, wah ini orang punya utang, dah utangnya ditanggung, dibayarin. Nah itu juga termasuk memberikan kegembiraan kepada orang lain. Ya kita lagi punya utang, utang kita ditanggung sama orang lain, demen gak kira-kira? Ya demen banget lah gitu. Kan caranya begini, kita ngutang nih, misalnya saya ngutang nih bapak, misalnya sama bapak ngutang, ya jatuh temponya misalnya ya hari ini, kemudian saya belum bisa bayar. Sekarang bapak bilang begini, Ustaz udah ya saya tangguhkan, dah bayar utangnya, nggak apa-apa, nggak sekarang, seminggu lagi. Itu bapak udah dapat pahala gede. Ya mestinya saya mesti bayar utang sekarang, tapi kata bapak, Ustaz udah seminggu lagi nggak apa-apa, kalau Ustaz hari ini belum punya duit. Nah itu berarti bapak udah memberikan satu bantuan yang sangat besar kepada saya. Ternyata 1 minggu lagi ya saya belum kuat bayar juga. Terus kata bapak, ya udah ya kalau memang saat ini belum kuat bayar juga, saya tangguhkan minggu lagi. Tuh kita dikasih tahu begitu tuh, Masya Allah seneng banget. Sampai terakhir belum bisa bayar juga, kata bapak, ya udah dah Ustaz kalau kagak kuat bayar juga saya bebasin aja dah. Nah dibebaskan, nggak usah bayar dah, saya bebaskan. Itu pahalanya gede banget. Ada nggak kira-kira begitu ya? Ya mungkin banyak kali ada. Ya bukan kagak ada, mungkin ada. Ya begitu. Ibu punya kontrakan, Bu, punya kontrakan. Ada orang kontrak, mestinya tiap tanggal 1 bayar. Nah ini tanggal 1 ibu udah tagih, atau biasanya nggak ditagih dia udah datang bayar. Ini tanggal 1 ternyata dia belum bisa bayar, datang ke rumah, Bu mohon maaf, saya tahu sih memang mestinya nih kontrakan tanggal 1 saya wajib bayar, tapi saya belum punya duit, saya minta ditangguhkan tanggal 5 ya, atau seminggu lagi. Nah kalau ibu bilang begini, iya nggak apa-apa, yang penting benar janjinya, 1 minggu lagi saya tangguhkan. Itu ibu berarti udah memberikan kebaikan. Ya itu pahalanya gede. Ya pahalanya besar sekali. Ya seminggu lumayan tuh memberikan kegembiraan buat orang lain. Terima kasih ya Bu. Ya dia terima kasih tuh. Nah 1 minggunya lagi kita yang ngontrak mesti bayar. Ternyata gak kuat bayar juga. Nggak kuat bayar juga, datang lagi. Kalau ibu mau kasih kebaikan lagi, nggak apa-apa, ya udah seminggu lagi nggak apa-apa. Nah itu termasuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Terus Ustaz kalau seminggu lagi kagak bayar juga bagaimana? Nah itu terserah ibu dah. Ya saya kalau memang nggak bayar repot juga, saya perlu masalahnya. Kalau seandainya kata ibu, ya udah nggak apa-apa, nanti bulan lagi didobel ya. Nah itu kebaikan lagi. Apalagi kata ibu, ya udah gratis aja, wah hebatan lagi, iya kan? Nah seperti itu. Jadi itu termasuk orang-orang yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan buat orang lain. Cuma kita yang dikasih kebaikan juga biar paham, udah ditangguhkan 1 minggu, nah itu benar-benar dibayar. Atau kalau memang kagak ada,
yaitu emang bener terus terang. Jangan duit ada tapi giliran bayar kontrakan kagak ada. Nah ini yang nggak boleh. Duitnya ada giliran bayar kontrakan aja nggak ada mulu bilangnya. Ya, nah ini jangan. Berarti dia itu mengingkari janjinya. Jadi masya Allah dalam agama itu sangat dianjurkan saling membagi, memberi dan saling memberikan kegembiraan kepada orang lain. Caranya ya tadi, ya kalau ada orang lapar dikasih makan, kalau ada orang lagi susah, nah dibantu kesusahannya. Ada orang kagak kuat bayar utang, kalau bisa bayarin utangnya. Itu begitu. Bukan malah kalau hari ini kagak bayar utang, minggu lagi double bunganya. Nah itu namanya rentenir. Dalam Islam tidak dibolehkan. Ya, jadi kita kalau dalam Islam itu malah kita ringankan, udah tangguhkan dulu. Kalau nggak bisa lagi, kita ringankan lagi. Jangan malah hari ini ya mestinya bayar utang, tapi nggak kuat, ya ditangguhkan, tapi bunganya double. Ya, dari mestinya bayar 1 juta karena nggak bayar 1 bulan ini, nah kemudian jadi nanti 2 juta. Dari 2 juta bisa lagi menjadi 3 juta, 4 juta. Ternyata bunganya dan kelipatannya ya itu lebih besar kebanding daripada apa? Daripada hutangnya itu sendiri. Nah ini dalam Islam tidak dibolehkan seperti itu. Makanya kita kalau minjem itu ya saling bantu membantu. Orang kalau minjem tuh ya karena dia perlu. Kita kalau punya duit kita kasih. Ya itu pahalanya gede, pahalanya gede. Kemudian apalagi waman masya ma'a akhihil muslimi fi hajatin lahu kana kasiyami syahrin ma'atikafihi. Siapa-siapa yang berjalan bersama saudaranya yang muslim di dalam memenuhi hajatnya, maka pahalanya sama seperti berpuasa 1 bulan disertai dengan i'tikaf. Ya, jadi dia tujuannya untuk memenuhi hajat saudaranya di jalan, tujuannya untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya. Itu pahalanya seperti orang puasa 1 bulan disertai dengan i'tikaf. Wa man masya ma'a mazlumin yu'inuhu sabbatallahu qadamaihi 'ala sirati. Wa man masya, dan siapa-siapa yang berjalan ma'a mazlumin, bersama orang yang dizolimi, yu'inuhu, itu bacanya yu'inuhu, tujuannya dia pengen membantunya. Ya, jadi dia berjalan sama orang yang dizolimi, tujuannya dia pengen membantu. Maka nanti Allah akan mantapkan 2 kakinya di atas jembatan Sirat. Kama marra anifan, sebagaimana telah lewat keterangannya. Wa yu'ayyiduhu, dan dikuatkannya. Jadi kalau kita berjalan, tujuan kita ingin membantu orang yang dizolimi, ada orang dizolimi kita pengen bantu, itu nanti Allah akan mantapkan kaki kita pada saat berjembat di Siratal Mustaqim. Ya, jadi pada saat berjembat tuh ya kaki kita insya Allah dimantapkan sehingga enggak terpleset, enggak tergelincir, apalagi sampai jatuh ke jurang api neraka. Kenapa? Karena di dunia dia suka menolong saudaranya yang memang sedang dizolimi. Orang-orang yang suka menolong saudara-saudara yang dizolimi itu ganjaran pahalanya sangat besar sekali. Ma'amaruya, bersama apa yang udah diriwayatkan an Anas bin Malik, yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala, sesungguhnya Anas bin Malik itu berkata, qala Nabiyyu sallallahu taala alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man a'ana mazluman hazinan matruhan kataballahu lahu salasan wa sab'ina maghfiratan. Siapa-siapa yang ingin membantu dan menolong orang yang dizolimi, yang sedang bersedih, yang sedang berduka, maka nanti Allah akan catat orang itu mendapatkan 73 ampunan. 73 ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang kita lihat dizolimi,
dia dalam keadaan susah, dalam keadaan berduka, sedih, kemudian kita tolong tuh Bapak Ibu Saudara. Orang yang sedang dizolimi, yang sedang berduka, yang sedang sedih, kita tolong. Nah, Allah akan tulis kepada orang yang menolong tadi, ya berapa banyaknya catatannya? 73 ampunan buat orang tersebut. Ya, jadi 73 ampunan dituliskan buat orang tersebut. Wahidatun minha, satu daripada 73 tadi, islahu amrihi fid dunya, akan diperbaiki segala urusannya di dunia. Tuh dari 73 magfirah, nah bentuk yang satu itu Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan, islah, dikasih kebaikan-kebaikan segala urusan-urusannya di dunia. Tuh urusan-urusannya di dunia pokoknya semuanya beres, dikasih ya kebaikan-kebaikan terus, nggak ada yang ya mungkin enggak selesai, semuanya beres urusannya. Kenapa? Allah yang bantu. Tuh makanya Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang sedang dizolimi, di dalam keadaan sedih, berduka, kita tolong, kita bantu. Mudah-mudahan nanti ya Allah akan ya memberikan bantuan kepada kita. Salah satu bentuk bantuannya apa? Dia beresin urusan-urusan kita di dunia. Jadi nggak ada tuh yang kagak beres urusan kita di dunia, semuanya diberesin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud islah, ya diperbaiki urusannya di dunia. Nah, dari 73 itu satunya itu, sisanya kan masih 72. Nah, 72 itu bagaimana? Wasnatani wasamuna, sementara yang 72 tadi darajatan fil uqba, itu dikasih derajat kemuliaan nanti di hari kiamat. Jadi dari 73 satunya ya itu Allah kasih urusannya beres terus di dunia. Nah yang sisanya 72 itu nanti Allah kasih derajat yang sangat tinggi di akhirat. Wa anhu aidan, dan daripadanya juga sesungguhnya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, siapa-siapa yang di pagi hari, la yanwiz zulma, tidak ada niat untuk melakukan kezaliman, ala ahdin, kepada seorang pun, ghufira lahu ma jana, maka diampunkan segala dosa-dosanya. Jadi kita pagi-pagi niat, ya Allah, pagi hari ini saya niat saya tidak akan berbuat zalim kepada siapa saja dari hamba-hambamu. Saya tidak akan berbuat curang kepada ya satu hamba-hambamu yang ada di dunia ini. Ya, itu kita niat begitu. Mudah-mudahan nanti kita akan diampunkan segala dosa-dosa kita. Jadi niat ini emang penting Bapak Ibu. Kita kalau pagi-pagi niat, saya niat tidak akan berbuat zalim kepada siapa saja di ya permukaan bumi ini, itu tuh pahalanya udah gede. Makanya kita pagi tuh perlu tanamin niat-niat yang baik-baik. Kita niat doang tuh, baru niat doang pagi hari, ya saya tidak akan berbuat zalim, ya Allah saya tidak akan melakukan ya kedengkian, kebencian kepada siapa saja dari hamba-hambamu. Itu Bapak Ibu Saudara, kita baru niat begitu aja, itu pahalanya udah besar banget. Tuh, makanya tiap pagi kita harus begitu supaya hati kita ini selalu bersih terus, selalu bersih. Ya misal habis sholat subuh kita niat Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat saya tidak akan berbuat zalim kepada siapa saja dari hambamu. Saya niat saya tidak akan berbuat curang kepada siapa saja dari hamba-hambamu, ya Allah. Nah itu paling udah gede. Terus kita niat lagi, ya. Jadi saya niat ya untuk selalu membantu orang-orang yang dizolimi. Ya, saya niat ya untuk membantu orang-orang yang ya dizolimi. Itu niat begitu aja pahalanya udah gede. Ya, jadi itu baru niat aja di pagi hari, Masya Allah. Itu nanti akan direspon dengan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan
Yang namanya orang niat itu ya enggak susah sebenarnya, cuma jarang kadang-kadang kita kelupaan mulu. Ya di pagi hari niat untuk melakukan kebaikan kadang-kadang kita lupa. Tuh, makanya kalau kita sebelum berangkat kerja di pagi hari kita niat begitu. Seandainya ada kejadian ada orang dizolimi kita tolong, masya Allah pahalanya besar benar. Kalau kita nggak menemukan ada orang dizolimi tapi kita udah punya niat begitu, pahalanya udah dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya ayo kita biasakan tanamkan niat-niat yang baik setiap pagi. Ya, kita minta taufik hidayah sama Allah supaya kita selalu menanamkan niat-niat yang baik ya di dalam diri kita. Nah, ini yang dikatakan siapa yang di pagi hari tidak ada niat untuk berbuat curang kepada siapa saja dari hamba Allah, maka orang itu akan mendapatkan ampunan. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi, dan siapa-siapa di pagi hari niat untuk membela, untuk menolong orang yang dizalimi, wa qadau hajatal muslim, dan menunaikan ya wa qadau hajatil muslimi, dan menunaikan hajat orang Islam, kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin, maka orang tadi akan mendapatkan ganjaran pahala sama seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrurah. Tuh, kita pagi-pagi ya niat mau menolong orang yang dizalimi, niat doang begitu tuh, pahalanya udah seperti pahala haji. Ya, pahala haji kan besar banget tuh Bapak Saudara. Ya, sama seperti orang yang melaksanakan ya haji, bahkan hajinya mabrurah, haji yang mabrur. Wa kadza ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dan demikian juga diriwayatkan yang datangnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fariha an muslimin kurbatan fid dunya farrahallahu anhu kurbatan ya min kurabi yaumil qiyamah. Man faraja an muslimin kurbatan, siapa-siapa yang memberikan yaitu kegembiraan terhadap orang muslim yang sedang susah di dunia, maka nanti Allah akan memberikan kegembiraan saat dia lagi susah dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Tuh, kita ada orang lagi susah di dunia, ya kita bantu sehingga hilang kesusahannya. Yang nampak sekarang rasa gembira. Nah, nanti kita pun saat lagi susah di akhirat dibantu, ditolong sama Allah sehingga kita enggak merasa susah lagi, sehingga kita akan merasa senang dan gembira. Kenapa? Karena Allah membela dan menolong kita. Kenapa sampai Allah membela dan menolong kita? Karena kita orang ini termasuk suka memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya, hamba-hamba Allah yang sedang mendapatkan kesusahan. Tuh begitu. Makanya ya ini penting buat kita. Orang-orang yang senantiasa punya perhatian dalam kehidupan di dunia, itu insya Allah nanti diperhatiin sama Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Kan kadang-kadang ada orang yang cuek aja, nggak mau tahu dengan lingkungan. Ya tetangganya begini begitu, lingkungannya begini begitu, dicuek aja. Gue kagak mau tahu, yang penting urusan gue beres. Nah, tapi kita nggak boleh begitu. Kita juga harus peduli sama lingkungan. Kita juga harus peduli dengan tetangga. Kita juga harus peduli dengan keluarga. Kita juga harus peduli dengan teman, sahabat. Nah, itu begitu. Sebab kalau kita peduli dan suka memberikan bantuan kepada orang yang senantiasa kita lihat lagi dapat kesusahan, nanti Allah akan membantu kita lebih-lebih pada saat di akhirat, saat kita lagi susah. Ya, saat itu Allah kasih bantuan buat kita sehingga kita nggak mengalami kesusahan di hari kiamat. Kenapa? Karena kita suka membantu kesusahan saudara-saudara kita di dunia. Tuh begitu. Ya, jadi jadilah sebagai manusia yang punya perhatian kepada
lingkungan. Jangan cuek saja, nggak mau tahu terkait tentang lingkungannya yang ada. Ya, kita nggak boleh. Kita tidur malam kekenyangan, sementara ya tetangga kita tidur kelaparan. Nah itu jangan sampai terjadi begitu. Ya, kita nggak boleh hanya ya mementingkan pribadi sendiri atau punya sifat egois, tapi tetap kita saling membantu, ya saling memberikan ya kebahagiaan buat orang lain. Begitu ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Allah begini dalam hadisnya, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah itu selama ya itu dia membantu ya saudara-saudaranya, maka Allah pun akan membantu saudaranya. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah itu akan membantu hambanya madamal abdu, selama hambanya itu fi auni akhihi, selalu membantu saudaranya. Jadi Allah Pak Ibu itu senantiasa akan membantu hamba-hambanya, manakala hambanya juga mau membantu sesama saudara-saudaranya. Tapi kalau kita cuek, ada orang minta bantuan kita cuekin aja, bodoh amat, gue nggak mau tahu, ya Allah juga nggak mau membantu kita nanti. Tapi kalau kita selalu punya perhatian, suka membantu kepada saudara-saudara kita, nanti Allah akan membantu kalau kita punya kesusahan. Lebih-lebih kesusahan pada saat di akhirat. Sebab kalau kita susah di dunia, itu sesusah-susahnya kita di dunia masih enak. Tapi kalau susah di akhirat, Masya Allah, udah nggak ada yang bisa memberikan bantuan kecuali hanya siapa? Allah. Jadi kalau kita susah di akhirat, yang bantu cuma Allah. Dan Allah tidak akan membantu hamba-hambanya di akhirat kalau memang hamba ini enggak pernah membantu saudaranya selama hidup di dunia. Tapi kalau ada manusia yang suka peduli, suka perhatian, suka membantu kesusahan saudaranya di dunia, nanti Allah akan membantu orang tersebut pada saat di akhirat dia lagi dapat apa? Kesusahan. Nah itulah maksudnya wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Jadi Allah akan selalu membantu hamba-hambanya selama hamba-hambanya mau membantu sesama saudaranya. Jangankan kita sama manusia, kita membantu binatang aja itu pahalanya udah gede. Kita membantu binatang, Bapak Saudara. Sahabat Umar bin Khattab tuh diceritakan, dia di dalam kubur mendapatkan nikmat yang sangat besar, dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Kenapa? Gara-gara seekor burung dilepaskan. Dia lagi jalan, Pak, Ibu. Ya, ternyata ditemuin beberapa rombongan anak-anak yang sedang mempermainkan burung. Burung diikat, dilepas, ditarik lagi. Ntar dilepas lagi, diterbangin, ditarik lagi, karena itu diikat. Ya kakinya diikat. Ya namanya anak-anak seneng banget dia. Ya itu burung diterbangin, ditarik lagi. Sahabat Umar bin Khattab ngelihat, ya Allah, ini anak-anak ya burung kok disiksa begitu. Tapi sahabat Umar bin Khattab enggak marah, enggak memarahi ini anak. Ya maklum namanya anak-anak. Ya anak-anak kan kerjaannya apa aja juga enggak salah, namanya anak-anak. Cuma dideketin, dibilang, nih kira-kira burung yang kamu punya ya mau dijual enggak? Kalau mau saya beli dengan harga yang cukup tinggi. Nah itu anak seneng, ya mau, akhirnya dibeli sama sahabat Umar bin Khattab. Dibeli, dikasih uangnya, itu burung diberikan kepada sahabat Umar bin Khattab. Lalu burung itu dilepas. Sebelumnya ikatannya dibuka dulu. Ikatannya dibuka, kemudian dilepaskan. Kenapa sahabat Umar bin Khattab melakukan hal itu? Kesian sama itu burung. Nah gara-gara perbuatan itu
ternyata sahabat Umar bin Khattab pada saat meninggal dunia di alam barzah diberikan rahmat dan kasih sayang yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Bukan karena keadilannya, bukan karena ibadahnya, tapi gara-gara memberikan kasih sayang kepada burung yang sedang diikat sama anak-anak, dilepas ditarik lagi. Tuh. Jadi gimana kalau kita punya belas kasih sayang kepada sesama manusia, kita punya belas kasih sayang kepada binatang aja, balasannya begitu. Coba bayangkan Bapak, Ibu, Saudara. Makanya ada hadis dalam hadis sahih Bukhari, seorang perempuan, ini perempuan yang kagak baik, Ibu. Kalau kata orang sekarang ya pelacur lah. Ya. Dia saat lagi ngelihat ada anjing kehausan, spontanitas punya rasa sayang, kasihan, itu dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari air supaya ya dia bisa memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, yang kalau tidak dikasih air dia pasti akan mati. Cuma kan bedanya air saat itu susah, nggak seperti di Cipulir. Air banyak, di mana aja banyak air. Ya ini perempuan nyari-nyari, usahanya berat. Ya cari sana nggak ada sumber air, cari sana nggak ada, padang pasir. Ya di padang pasir susah nyari sumber air. Cari sana, cari sini, cari sana, cukup lama. Usahanya cukup berat. Ternyata ditemukan juga sumber air. Sampai-sampai untuk mencari sumber airnya itu ya kerudungnya dibuka untuk dijadikan sebagai tambang. Ya, kemudian hubnya, sepatunya dibuka sebagai wadah untuk ngambil airnya. Terus sampai begitu. Akhirnya dapat juga. Nah, udah dapat dikasih minum tuh anjing yang kehausan yang udah hampir mau mati. Nah, gara-gara itu akhirnya anjing itu seger kembali. Allah kasih taufik hidayah kepada itu perempuan. Akhirnya perempuan itu masuk surga. Tuh, itu sayang sama anjing aja sampai begitu. Allah kasih respon yang begitu tinggi, yang begitu besar. Bagaimana kalau kita punya sifat kasih sayang kepada manusia? Tuh begitu. Makanya hal-hal yang begini jangan dianggap sepele nih Bapak Ibu Saudara. Ayo kita punya sifat kepedulian sesama lingkungan. Tuh seperti itu. Jadi ya Allah akan selalu membantu hambanya selama hambanya mau membantu saudaranya. Wa kadzaruya, begitu juga diriwayatkan anin Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, man a'ana mazluman a'anahu Allahu yaumal qiyamati fil jawazi al-sirat. Siapa yang membantu orang yang dizolimi, maka nanti Allah akan membantunya di hari kiamat. Caranya bagaimana? Dia gampang ya dengan mudahnya melewati jembatan sirat. Wa adkhalahul jannata, dan akhirnya Allah masukkan orang tadi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ra'a mazluman, dan siapa-siapa yang melihat kepada orang yang dizolimi, pastaghasa bihi, pastaghasa tuh maka dia menolong. Dia ngelihat ada orang dizolimi lalu dia tolongnya. Falam yugishu, maka ya tidak ada yang bisa menolongnya. Ya dorbun fil qabri, yaitu pukulan di kubur, bimati sautin nari, dengan 100 pecutan dari api neraka. Jadi nanti yang mestinya orang itu mau dipecut ya dengan pecutan 100 kali, ya itu nanti dia akan dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya orang itu tidak bisa dipecut, dipukul dengan 100 kali pecutan dari api neraka. Nah itulah manfaatnya orang-orang yang bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang perlu dibantu. Nah di sini dari pelajaran-pelajaran yang pertama sampai ya saat ini berarti kita dianjurkan untuk punya sifat kepedulian
kepada lingkungan kita, sehingga itu merupakan satu nilai ibadah. Apapun yang kita berikan untuk memberikan bantuan dan kegembiraan kepada orang lain, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan bantuannya nanti khususnya di akhirat, majalisul basri, dan nanti baru wajaa fil asari. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih dulu. Baik, para jemaah yang bertanya dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Dulu saya pernah mau bertanya mengenai burung tadi, bagaimana orang yang memelihara burung, ya walaupun burungnya itu juga dikasih makan, kasih minum, tapi memang dia tidak bisa kenal di situ saja. Baik, orang yang senang melihara burung banyak di sini. Saya tahu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Ya, yang penting jangan sampai tidak diberikan apa? Tidak diberikan makan. Tuh begitu. Kalau kita mau pergi, tolong diperhatiin bener. Jangan sampai nih burung kita tinggalin seminggu nggak dikasih makan, kasih minum, mati. Nah berarti kan kita menyiksa. Tapi kalau kita kasih sangkarnya, dia nggak bisa kemana-mana. Tapi kita jaminannya ada tuh, makannya udah disiapkan. Itu insya Allah nggak apa-apa. Ya, sebab banyak di antara saudara-saudara yang suka. Tapi yang paling penting, kalau bisa, dulu waktu saya ngaji sama Mu'alim Safi Azami, kata beliau begini, kalau kita miara burung-burung begitu, kalau bisa cari pasangannya, biar ada pasangannya. Iya, kan sama manusia juga begitu ya. Ya, jadi kalau ada burung jangan sendirian doang, kalau bisa cari pasangannya, tuh begitu. Yang bagus begitu. Ya, sehingga dia senang ada pasangannya. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa, silahkan yang memelihara makanannya tolong ya disiapkan begitu. Ayo lagi, silakan. 2 orang lagi. Hadiahnya umroh. Bayar sendiri. Ada, silakan. Ada nggak? Nggak ada. Cukup. Satu lagi. Susah banget bertanya ini Bapak-bapak. Masalah kasih sayang. Konon katanya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Memang ada sebagian ibu tiri suka menyiksa anaknya. Ini bagaimana ini? Ada katanya gitu. Itu kan masalah binatang aja boleh dikasih sayang, masa anak boleh kasih sayang. Iya. Beri terang. Mungkin itu di sinetron kali. Iya, saya yakin ya. Ibu walaupun mau bilang ibu tiri kah, ibu kandung, insya Allah ya hatinya akan begitu sayang dan baik ya begitu. Cuma kadang-kadang di sinetron aja yang dibesar-besarin ya. Insya Allah seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan seorang ibu itu ya benar-benar baik, santun, walaupun kepada anak yang bukan posisinya sebagai anak kandungnya. Kenapa? Karena memberikan kasih sayang kepada orang lain walaupun itu bukan anak kandungnya, insya Allah ganjaran pahalanya sangat besar sekali. Itu seperti itu. Saudara ibu sayang ya anak tiri dan kandung juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya. Baik, kita tutup dengan doa untuk para pemirsa kami bersilakan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu Saudara, ini infak sedekah yang masuk pada kesempatan malam hari ini dari Bapak, dari Ibu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Mudah-mudahan segala hajat-hajat Bapak Ibu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Almarhum almarhumah baik yang disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan, mudah-mudahan semuanya ya diberikan rahmat dan kasih sayang di alam barzah. Khususnya buat di sini yang tercatat ada almarhum Bapak Haji Kadul bin Haji Baung, kemudian almarhumah Hajjah Icah binti Haji Gaming, kemudian Siti Sayati binti Haji Kadul, dan almarhum dan almarhumah yang lainnya. Mudah-mudahan insya Allah mereka di alam barzah dengan wasilah dan sebab infak sodakoh yang kita berikan akan senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan niat-niat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang kebetulan pada ya saat ini ya mungkin dalam keadaan kurang sehat, yang dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga jamaah-jamaah kita, tetangga-tetangga masjid yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan ya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kesehatan kembali sehingga bisa beraktivitas dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saudara-saudara kita mungkin yang tadi mungkin terjadi gempa ya di mana? Di daerah Sumur Banten ya, Pandeglang, Sumur Banten. Nah, mungkin kita yang di Jakarta pun terasa ya getarannya tadi. Terasa nggak kira-kira? Terasa. Jam berapa kira-kira tadi itu? Jam 4, sekitar jam 4 ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan mereka semuanya dikasih perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita juga mudah-mudahan dijaga terus, dilindungi terus dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam afat bahaya. Ya, sehingga mudah-mudahan insya Allah ya Allah selalu bersama kita, melindungi kita dan memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa ahla baitina min ahlil ilmi wa ahlil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina minal bala wal waba wat ta'un wal asqam wal amrad wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya amanal khaifin aminna mimman nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimman nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimman nakhaf wa nahzar. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.